2016 lalu. Hayo, keluar kalian. Kan saya bilang sampai akar-akarnya saya cari. Saya nggak akan diam. Murka, Bu Idia bongkar hingga akarnya pejabat terlibat kasus Vina, bebaskan para tersangka salah tangkap. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Reaction kali ini kita coba simak komentarnya Ibu Widya yang dia bilang harus demo. Kenapa demo ini ya? Kalau ada demo bahaya kah? Simak aja deh kalau gitu. Itu kan pelaku-pelakunya masih hidup kan? Yang katanya pelakunya itu masih hidup kan? Masih di penjara bahkan seumur hidup. Ya kan? Tega demi jabatan kalian itu ya, rakyat kecil yang biasa, anak-anak orang miskin dipenjarakan. Ya dah, rakyat miskin bro yang dipenjarain. Nah, sekarang gini aja, pejabat-pejabat besar pada 2016 lalu keluar kalian semua, ya, bicara. Ya, keluarkan itu BAP awal. Penyidik 2016 lalu itu keluar. Jangan diam aja di situ nontonin orang Indonesia kacau sana sini. Kemudian kalian menggunakan akun-akun palsu, ya kan? Mengupload lah. Ada yang namanya Bambang Irawan yang mirip dengan Muhammad Rizky, dibilang itu Eki masih hidup. Ngawur itu. Mau cari tumbal siapa? Nanti lama-lama yang namanya Bambang Irawan diciduk pula. Ya kan? Bambang Irawan yang diciduk, ya kan? Dijadikan tumbal pula. Ya nak? Ya, harusnya BAP awal, ayo keluarin semua. Ya, tuntut itu. Ya, mana mahasiswa? Diam. Giliran urusan yang nggak penting aja demo. Ya kan? Nih urusan HAM ini. Demo dong, ya. Masa yang ini giliran ada yang bayar teriak? Itulah namanya kalau Ibu Widya meminta mahasiswa kalau ada yang bisa demo ini menyangkut hak asasi manusia gitu. Tapi tidak disarankan demo ya seharusnya gitu. Semoga tidak ada demo besar-besaran yang merugikan lingkungan atau rakyat gitu. Ditambah lagi BAP yang di awal ini katanya belum dikeluarkan. Ini yang menjadi pertanyaan besar. Sementara Peggy Setiawan yang dinyatakan sebagai tersangka itu kan sedang mengikuti pra-peradilan ya. Pra-peradilan pun ini tanpa saksi, lalu dari sisi bukti juga masih diragukan. Jadi kemungkinan besar pengacara dari sisi Peggy Setiawan terus membela agar Peggy Setiawan yang kuli bangunan ini tidak dijadikan tersangka gitu. Apakah ini salah tangkap gitu? Harusnya ini salah tangkap. Dari sisi pernyataan keluarga Peggy Setiawan juga, beliau bilang ibunya terutama Peggy Setiawan kuli bangunan ini bukan tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Kalau sampai terjadi demo besar-besaran gimana ya? Pasti makin ramai ini, makin seru. Dan gimana nasib kepolisian ke depannya gitu ya. Coba kita anjing itu ya, kalau dikasih makan kenyang ya. Kalau anjing itu ya, contoh nih, anjing dikasih makan kenyang ya, disuruh duduk ya duduk, disuruh mingkem ya mingkem ya. Kalau mau dikasih makan itu disuruh teriak dia teriak, disuruh loncat ya loncat. Itu anjing loh tuh, contoh anjing tuh nah. Begitu ya, seperti itu. Ayo mahasiswa kemana dalam kasus ini, ya kan? BAP awal 2000 berkas-berkas yang namanya 2016 lalu kemana? Dibakar, ya kan? Seperti itu bro. Dikit-dikit teriak mentang-mentang cendana yang bayar dulu ya. Demo sana sini. Membuatlah organisasi HTI, EPI, demo. Hoi, saatnya ini Indonesia, kalau benar-benar kalian itu ya berperi kemanusiaan dan peri keadilan, ya ini saatnya demo dong. Siapa bilang katanya ocehan saya nggak penting lah. Ya, saya akan gas terus. Tuntut itu yang namanya BAP awal.
Berkas-berkas 2016 lalu, pejabat-pejabat yang masih menjabat 2016 lalu, hayo. Ibu Widya hanya meminta untuk dikeluarkan berkas-berkas, lalu BAP awal, dan kalau perlu adanya demo, guys. Berarti ini permasalahan yang sangat serius ya. Awalnya ingin mengungkap DPO siapa kasus pembunuhan Vina Cirebon, lalu adanya Peggy seorang kuli bangunan yang dijadikan tersangka. Dengan pernyataan sebelumnya itu pengacara Putri yang membuat klarifikasi bahwa Peggy Setiawan kuli bangunan ini adalah tersangka, sekarang semakin melebar ya. Dan ditambah pengacara Peggy Setiawan juga tampaknya sangat membela kliennya ini, gimana caranya dengan gigih bahwa Peggy Setiawan kuli bangunan ini bukan tersangka dengan bukti-bukti yang kurang kuat, yang dari sisi dokumen disiapkan oleh kepolisian juga itu seperti data pada umumnya yang kita punya, KK, KTP dan lain-lain, tidak ada bukti yang seperti ekspektasi netizen gitu kan. Ditambah saksi juga tidak dihadirkan, ini yang membuat geram gitu mungkin. Dan gimana nanti kebayang kalau ada demo. Wah, lanjutin aja ya. Keluar kalian. Ya, jangan menonton kekacauan ya di negara ini. Udah gitu kakaknya Pina, mingkem, ngomong sama Uya-Kuya begini, ngomong sama yang namanya siapa namanya tuh advokat begini, beda. Ini dua sisi pula ini bermain. Begitu juga dengan calon wali kota yang Bandar Lampung. Ya katanya membela yang benar, keluarganya Pina. Ya kan, keluarganya Pina. Kok bisa-bisanya dia menetapkan seorang kuli bangunan menjadi tersangka? Begitu. Kalian masih waras nggak calon wali kota yang begitu? Ya, masih waras nggak kalian mau cari calon pemimpin yang begitu? Kalau ada perkara dikit kalian yang ditumbalkan nanti, ya di Lampung. Bentuk arogannya udah kelihatan. Pamer itu pamer ini nggak ngaruh. Ya mau endorse melalui artis nggak ngaruh loh rakyat. Ya nggak ngaruh, rakyat yang milih, bukan artis. Ingat itu, terutama orang-orang Bandar Lampung. Ingat, dari kasus inilah kalian mau melihat siapa calon wali kota Bandar Lampung saat ini. Ya dari kasus inilah kalian mau tahu. Adakan sayembara tangkap orang kritik dia, orang ngenyek dia, ya orang yang sindir dia. Ibu Widya lanjut memanas dengan pengacara Putri yang awalnya menjadi pembela dari keluarga Pina, dan kakak Pina juga sekarang tampaknya diam-diam saja ya, tidak terdengar lagi pemberitaan tentang Marliana, yaitu kakaknya Vina, setelah tadinya kakaknya Vina itu menuntut harus ditemukannya DPO, tapi sekarang setelah ditemukannya Peggy Setiawan kuli bangunan menjadi tersangka, pada menghilang dari sisi keluarga Pina, terutama pengacara sebelumnya juga Putri sekarang nggak terekspos lagi ya, nggak ada yang namanya kasih info atau apa gitu tentang kelanjutannya di kasus pembunuhan Vina Cirebon ini. Makanya mungkin Ibu Widya yang diisukan juga ribut memanas dengan pengacara Putri, ya seperti itulah reaksinya. Sampai Ibu Widya ini mengetahui loh kalau pengacara Putri itu sedang mencalonkan sebagai wali kota Bandar Lampung. Wah, di balik kasus Vina Cirebon ada yang mungkin ingin melanjutkan karir menjadi wali kota gitu. Simak aja lagi ya. Ya suruh tangkap. Ya ada perencanaan ini akan memberi pelajaran. Jangan lupa itu. Nggak bakal lupa saya itu ya. Kalau kalian harus benar-benar ya jeli calon pemimpin itu ya. Mudah-mudahan di Lampung ya nggak bisa masuk dia di sana ya, nggak bisa menang. Hati-hati penggelembungan suara karena mainnya uang. Ya hati-hati itu penggelembungan suara. Jangan sampai kalian memenangkan Putri di sana. Kalian udah tahu siapa dia, bobroknya dia. Siapa tahu ada lagi yang tulis dari anaknya katanya dihina. Oi, bukan menghina, saya tuh membuktikan siapa dia.
siapa dia yang sebenarnya. Dia kan mencari tahu, mau tahu kan siapa saya. Apa salahnya saya mencari tahu juga kan siapa dia sebenarnya. Itu bro, ya sekaligus di sini saya rangkum, ya kan? Kamu membuat caption di situ, saya katanya menghina Putri sampai anaknya dan sebagainya. Kita itu mencari fakta. Kamu kalau mau tahu calon wali kota Bandar Lampung itu siapa, berawal dari mana, kenalan sama yang namanya Hotman Paris itu berawal dari mana, Halloween disco di sana, ya kan? Itu kalau kalian mau tahu dari anaknya lah, itu anaknya mirip nggak sama yang namanya Putri, namanya Iqbal, itu kan salah satu anaknya. Dia sibuk ya cari umpan ke sana kemari jelang yang namanya pilkada, ya kan, cari sensasi di atas penderitaan yang namanya Peggy Setiawan Kuli Bangunan, ya kan, cari sensasi. Dia kerja nggak? Polda Jabar aja menolak dia kok. Dia masuk bisa dia ke Polda Jabar? Nggak bisa, ditolak dia. Jadi dia kan pengen cari tahu, katanya ada surat cerai segala macam. Saya cari tahu, ya kan, anaknya Iqbal namanya, tuh salah satunya. Waktu dia melaporkan masalah apa itu, kemudian kasus suaminya, pembunuhan suaminya, katanya udah damai-damainya sama siapa? Artinya dia tahu dong pelakunya. Kok bicara sama yang namanya Didi Mulyadi, katanya DPO-nya masih ada, ya belum ketahuan siapa. Kok di sana komen kamu bilang katanya udah damai? Dari mana damai? Tunjukkan damainya kalau emang dia damai. Sama siapa damainya? Kudu dikorek dia, ya kan? Kudu dikorek artinya dia. Nah, bilang sampai anak-anaknya, ya kan saya bilang sampai akar-akarnya saya cari. Saya nggak akan diam. Apalagi dia udah adain sayembara, perkataan dia harus memberi pelajaran. Lebih dulu saya yang harus beli pelajaran dia, ya kan? Jangan-jangan dia terlibat kasus suaminya. Ayo, mana lagi yang teriak-teriak begitu? Bilang kalau damai sama siapa dia? Kenapa dia kemarin diwawancara sama Didi Mulyadi, dia bilang masih DPO? Cari sensasi di atas deritanya yang namanya Peggy Setiawan Kuli Bangunan. Senang kalau dia dipenjarakan agar ini upaya cepat selesai. Enak aja kau. Udah deh, kalau berkaitannya sama pengacara Putri, pasti Bu Widya ini meluap-luap ya. Mungkin yang mengikuti pemberitaan Bu Widya dengan memanasnya Ibu Putri, yang tadinya Ibu Widya ini ingin dicari oleh pengacara Putri dengan sayembara sampai senilai 5 miliar gitu isunya. Jadinya Ibu Putri mungkin saling serang gitu, saling ingin membuktikan mana kebenarannya. Karena yang awalnya ingin membela keluarga pindah kan pengacara Putri, lalu sekarang setelah Peggy Setiawan ditangkap, lebih fokus ke pengacara Putri itu mencari Ibu Widya gitu. Jadilah memanas ya. Di balik kasus pindah Cirebon ini ada lagi timbul permasalahan yang baru. Jadinya ya udahlah guys, kalau soal pengacara Putri simak aja. Tapi kita fokus ke penanganan Peggy Setiawan yang harusnya pra peradilan berikutnya itu semoga mendapat kabar baik ya. Kalau memang tidak bersalah segera dibebaskan. Itu aja sih, kita berdoa saja jangan sampai ada demo-demo juga. Dan yang sudah menonton channel Suara Hati Sang Istri, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komentar ya di bawah.